Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan tutorial kepada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan perawat semua terkait bagaimana caranya bikin angka kredit untuk jabatan fungsional perawat. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan tutorial terkait bagaimana caranya bikin angka kredit untuk jabatan fungsional perawat keterampilan yang terdiri dari perawat terampil, perawat mahir, dan perawat penyelia. Kali ini saya akan memberikan tutorial terkait bagaimana caranya bikin angka kredit untuk jenjang jabatan fungsional perawat keahlian yang terdiri dari perawat ahli pertama, perawat ahli muda, perawat ahli madya, dan perawat ahli utama. Tapi kali ini saya akan memberikan tutorial terkait bagaimana caranya bikin angka kredit untuk perawat ahli pertama. Oke, langsung saja saya akan memberikan tutorialnya. Seperti tutorial-tutorial saya sebelumnya, bahwa saya sudah membikinkan Bapak Ibu softfile yang berhubungan dengan angka kredit ini. Jadi saya sudah membikinkan softfilenya sehingga Bapak Ibu tinggal mengikutinya saja. Oke, softfile ini adalah berupa softfile dari Excel, jadi sangat mudah sekali mengikutinya. Yang mana dalam softfile saya ini sudah saya bagi beberapa sheet, ada sekitar 20 sheet. Sheet pertama adalah identitas, sheet kedua sampai dengan sheet ke 13 adalah laporan harian atau catatan keperawatan atau logbook. Sedangkan berikutnya juga ada laporan semesteran, ada laporan tahunan, ada surat pernyataan, ada rekapitulasi, ada telah tim, ada lembar tim penilai, dan sebagainya. Jadi dalam softfile saya ini sudah lengkap sekali, mulai dari laporan harian, laporan semesteran, laporan tahunan, sampai dengan rekapitulasi. Oke, saya akan memberikan tutorialnya satu persatu. Pertama-tama kita masuk sheet 1, yaitu sheet yang berhubungan dengan master identitas. Jadi dalam softfile saya ini Bapak Ibu sudah tidak perlu ngetik 20 sheet untuk identitasnya. Bapak Ibu cukup buka sheet pertama dan isi identitas yang ada di sana, mulai dari nama, NIP, nomor karbok, sampai dengan unit kerja. Bapak Ibu tinggal mengisinya saja. Dengan mengisi di halaman ini secara otomatis seluruh sheet yang berhubungan dengan identitas akan berubah secara otomatis. Saya akan memberikan contoh langsung. Misalnya di identitas ini namanya adalah Raja Nagara. Kita cek dulu di bulanan Raja Nagara, di semesteran Raja Negara, di tahunan Raja Negara. Kita akan mencoba merubah identitas ini. Jadi Bapak Ibu cukup merubah yang ada di sini. Saya akan merubah menjadi Raja. Oke, habis itu untuk yang kedua NIP, saya ingatkan Bapak Ibu untuk menulis NIP atau angka di sini. Maka langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah memberi tanda petik di atas, satu petik di atas. Habis itu Bapak Ibu tulis NIP Bapak Ibu. Saya akan memberikan contoh saja, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oke, kita cek apakah setelah saya merubah nama, NIP, apakah di laporan-laporan yang lain berubah. Kita cek. Alhamdulillah di laporan harian berubah. Kita cek di bulan yang lain berubah, di bulan yang lain juga berubah. Kita cek di laporan semesteran berubah, di laporan tahunan juga berubah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu cukup menulis identitas di sheet pertama ini, secara otomatis 20 sheet yang lain akan berubah. Oke, setelah semuanya identitas ini terisi, berikutnya kita akan menuju ke laporan bulanan. Jadi Bapak Ibu sudah saya bikinkan sedemikian rupa laporan bulanannya ini, sehingga hanya dengan mengisi laporan bulanan Bapak Ibu sudah secara otomatis membuat laporan semesteran, membuat laporan tahunan, rekapitulasi, dan seterusnya.
Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk jenjang jabatan fungsional perawat ahli pertama ini kegiatannya ada 51 uraian kegiatan. Saya akan membacakan beberapa contoh saja. Misalnya uraian kegiatan nomor 1, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu. Nomor 2, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga. Nomor 3, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat. Nomor 4, memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar atau lanjutan. 5, merumuskan diagnosa keperawatan pada individu. Sampai dengan 50, melakukan pemberian penugasan perawat dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat. 51, melakukan preceptorship dan mentorship. Jadi untuk jenjang jabatan fungsional perawat ahli pertama ini sesuai dengan Permenpan nomor 35 tahun 2019 ada 51 uraian kegiatan. Jadi Bapak Ibu juga sudah tidak usah mencari-cari lagi, karena di softfile ini saya sudah bikinkan sesuai dengan Permenpan, sudah saya pilah-pilahkan sehingga Bapak Ibu tinggal mengikutinya saja. Laporan harian ini mulai dari Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya sampai Desember. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi laporan harian ini. Saya akan langsung memberikan contoh. Misalnya pada bulan Januari saya akan menulis tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama bulan Januari. Sebagai contoh, saya akan memberikan contoh mengenai uraian kegiatan nomor 1, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu. Misalnya saya akan membuat misalnya tanggal 2 seperti ini, kita ikuti saja, kita ketik saja. Saya hanya memberikan contoh untuk Bapak Ibu sesuaikan dengan kegiatan dari Bapak Ibu sehari-hari, sesuai saja, tidak usah dikarang. Jadi sesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu setiap hari. Oke, saya sudah memberikan contoh mengenai tindakan nomor 1. Berikutnya saya akan mencoba memberikan contoh kegiatan nomor 2. Misalnya, sekali lagi Bapak Ibu tinggal mengisi saja sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan setiap harinya. Oke, akan kita cocokkan apakah yang sudah saya tulis tadi sudah terekapitulasi secara otomatis. Ini adalah bulan Januari. Saya tadi mencontohkan untuk 2 kegiatan nomor 1 dan nomor 2. Saya tulis sebagai contoh saja. Misalnya total tindakan untuk nomor 1 ada 41, total kegiatan untuk nomor 2 ada 39. Kita cross check Bapak Ibu, apakah di laporan semesterannya sudah berubah apa belum. Alhamdulillah ternyata sudah berubah Bapak Ibu. Jadi di laporan semesteran ini saya juga sudah membikinkan sesuai dengan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, sehingga Bapak Ibu sudah tidak usah membikin-bikin lagi, tinggal mengikutinya saja. Ada 2 semester dalam setiap tahunnya. Ini misalnya semester 1, berikutnya adalah semester 2, sudah saya bikinkan sedemikian rupa. Tadi saya mencontohkan untuk tindakan nomor 1 dan nomor 2 ada 41 dan ada 39. Ternyata tanpa mengisi di sini, di uraian kegiatan laporan semesteran sudah otomatis terisi. Oke, mungkin saya akan memberikan contoh lagi untuk bulan Februari. Bulan Februari untuk kegiatan nomor 3 misalnya. Sekali lagi Bapak Ibu tinggal nulis saja, tinggal ngetik saja sesuai dengan jumlah kegiatan yang Bapak Ibu lakukan setiap hari di unit kerja Bapak Ibu semua. Tidak usah dikarang, sehingga Bapak Ibu setiap habis pulang kerja Bapak Ibu bisa langsung ngetik di softfile ini. Oke, tadi saya sudah memberikan contoh kegiatan nomor 3. Saya berikan contoh tindakannya, jumlahnya 35. Kita cross check apakah di laporan semesteran sesuai. Oke, tadi bulan Februari jumlahnya 35. Alhamdulillah sesuai Bapak Ibu. Tadi untuk bulan Januari sesuai, bulan Februari saya mencoba contohnya sesuai. Kita coba lagi untuk bulan Mei misalnya.
bulan Mei saya akan mencoba untuk kegiatan nomor 5, merumuskan diagnosis keperawatan pada individu. Sekali lagi saya hanya memberikan contoh Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu harus mengisi sesuai dengan kegiatan dari Bapak Ibu di masing-masing unit kerja. Sekali lagi, tidak usah dikarang, diketik saja sesuai dengan yang dilakukan di unit kerja. Oke, ini saya memberikan contoh bulan Mei, pada uraian kegiatan nomor 5, merumuskan diagnosa keperawatan pada individu. Jumlahnya adalah 31. Kita cross check di laporan semesteran apakah sudah sesuai. Bulan Mei, alhamdulillah ternyata sudah sesuai dan sudah secara otomatis terekapitulasi di laporan semesteran ini. Jadi sekali lagi, hanya dengan menulis kegiatan kita di laporan harian mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember, secara otomatis laporan rekapitulasi semesterannya juga akan terekapitulasi secara otomatis. Jadi Bapak Ibu sudah tidak usah lagi membuat laporan semesteran, karena hanya dengan membuat laporan harian Bapak Ibu sudah otomatis membuat laporan semesteran. Oke, berikutnya kita masuk ke laporan tahunan. Oke, laporan tahunan ini adalah merupakan rekapitulasi dari laporan semesteran. Jadi laporan semester 1 dan laporan semester 2 secara otomatis akan terekapitulasi pada laporan tahunan ini. Saya akan menjelaskannya. Ini tadi secara otomatis sudah berubah. Misalnya ini tadi saya menulis raja, saya menulis NIP 123456778, sudah otomatis berubah tanpa saya harus mengetik di sini. Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Di sini ada lama, baru, dan jumlah. Lama di sini adalah merupakan nilai dari SK Bapak Ibu. Jadi di SK Bapak Ibu itu ada nilai, SK terakhir itu ada nilai, maka posisinya adalah di lama sini. Habis itu baru ini adalah merupakan perolehan dari waktu kita ngisi mulai dari Januari sampai Desember. Nanti secara otomatis akan terisi di sini. Ini juga sudah sesuai, tadi ada sekitar 51 uraian kegiatan sudah saya bikinkan juga, sehingga Bapak Ibu sudah tidak usah mengetik-ngetik lagi, tidak usah menulis lagi, tapi prinsipnya adalah antara laporan harian, laporan semesteran, dan laporan tahunan, uraian kegiatannya harus sama. Uraian kegiatannya harus sama. Ini adalah laporan tahunan, yang di sini tadi lama, yang di sini baru. Baru ini dari mana? Dari laporan semesteran ini tadi. Jadi dari laporan semester 1 dan semester 2 secara otomatis akan terekapitulasi di laporan tahunan ini. Secara otomatis akan terekapitulasi di laporan tahunan ini. Oke, untuk laporan tahunan ada tambahan Bapak Ibu. Selain ada pelayanan keperawatan, di laporan tahunan ini juga ada unsur pelayanan keperawatan yang lain, yaitu pengembangan profesi dan penunjang kegiatan analisis dan pelayanan keperawatan. Oke, jadi ini adalah uraian pelayanan keperawatan 51 kegiatan tadi. Perlu Bapak Ibu pahami bahwa dari ke-51 uraian kegiatan ini Bapak Ibu tidak harus mengisi semua. Isi saja sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di masing-masing unit kerja. Jadi tidak usah diisi semua, diisi sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di masing-masing unit kerja. Ini tadi saya sudah mencontohkan beberapa bulan dan sudah jadi. Sekali lagi, di laporan tahunan ini adalah ada pelayanan keperawatan yang terdiri dari 51 unsur kegiatan dan ada pengembangan profesi. Pengembangan profesi ini apa Bapak Ibu? Ini pengembangan profesi ini misalnya kita habis kuliah lagi, habis sekolah lagi, mendapatkan ijazah, maka apabila ada nilai kita tempatkan di sini. Atau misalnya kita membuat karya tulis, kita membuat karya ilmiah dan lain sebagainya, nilainya berapa kita tulis sendiri di sini.
Juga apabila kita mengikuti seminar, kita mengikuti simposium, workshop dan lain sebagainya, nilainya berapa kita tempatkan di sini. Jadi itu adalah merupakan unsur nilai dari pengembangan profesi. Di sini juga ada unsur penilaian penunjang kegiatan analisis dan pelayanan keperawatan. Misalnya kita mengajar, nilainya berapa ada di sini, atau tugas lain, atau kita mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya, dapat nilai berapa, nilainya ada di sini. Sehingga laporan tahunan ini merupakan rekapitulasi atau merupakan penjumlahan dari nilai pelayanan keperawatan ditambah dengan pengembangan profesi ditambah dengan unsur penunjang yang lain apabila ada. Ini sebagai contoh saja, lama ada 205.821. Dalam 1 tahun misalnya ada tambahan untuk pelayanan keperawatan 1.370, ditambah dengan misalnya kita mengikuti seminar ada nilai 3, ada 3, habis itu totalnya adalah 4.370. Nilai lama akan dijumlah dengan nilai yang baru yang kita dapatkan, maka akan menjadi total nilai pada tahun berjalan. Misalnya totalnya adalah 210.191. Saya tidak akan menjelaskan secara terus-menerus karena waktu yang sangat terbatas durasinya. Saya tidak ingin panjang-panjang, tapi prinsipnya adalah bahwa kita harus membuat laporan harian, secara otomatis akan terekapitulasi di laporan semesteran, berikutnya secara otomatis akan terekapitulasi di laporan tahunan. Oke, berikutnya setelah kita bikin laporan harian, laporan semesteran dan laporan tahunan, di Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 ini juga kita disyaratkan untuk membuat surat pernyataan dalam rangka untuk trust. Jadi tadi kita sudah melakukan kegiatan, tapi kita harus membuat surat pernyataan bahwa apa yang sudah kita lakukan sudah sesuai. Ini ada 51 uraian kegiatan tadi. Di sini juga sudah secara otomatis Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu juga tidak usah ngetik-ngetik lagi karena sudah saya bikinkan sedemikian rupa sehingga sudah secara otomatis nilainya berpindah ke sini. Oke, kita coba misalnya tadi laporan semesteran. Ini saya mencoba 1 semester Bapak Ibu. Ini nilai rekapitulasi semesteran mulai dari bulan Januari sampai Juni ada 1.370. Kita cross check di laporan tahunan. Oke, secara otomatis terpindah atau terekapitulasi Bapak Ibu 1.370. Oke, kita lihat di surat pernyataan ternyata sudah sama 1.370. Jadi hanya dengan melakukan pengisian di laporan harian, seluruh laporan semester, tahunan, dan di surat pernyataan ini sudah berubah. Oke, berikutnya saya akan coba juga untuk di sini ada contoh pengembangan profesinya ada 3, ada nilai 3, kita cocokkan di surat pernyataan. Alhamdulillah sudah sesuai Bapak Ibu, ini juga sudah otomatis, sudah saya bikin otomatis hanya dengan mengisi di laporan tahunan. Di surat pernyataan ini juga sudah berubah. Di softfile saya ini juga Bapak Ibu sudah saya kasih rekapitulasi agar mempermudah Bapak Ibu cross check. Jadi ini adalah merupakan rekapitulasi setiap tahunnya sudah ada, semester 1, semester 2 dan seterusnya sesuai dengan Bapak Ibu tahunnya kapan. Di sini juga sudah otomatis, misalnya tadi lama 205.821 ada tambahan 1.370 plus 3 ada 4.370, 4.370, jumlah totalnya adalah 210.191. Kita cek tadi di laporan tahunan apakah sudah sesuai. 210.191 direkapitulasi 210.191. Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata di softfile saya ini hanya dengan mengisi harian seluruh kegiatan sudah terekapitulasi secara otomatis. Saya juga sudah memberikan contoh mengenai telaah tim apabila di unit kerja Bapak Ibu ada tim penilai angka kreditnya. Di sini juga ada contoh dari lembar tim penilainya. Di sini juga ada SKP, tapi saya tidak akan menjelaskannya semua.
Saya hanya sekali lagi akan mereview bahwa soft file yang saya bikin ini sangat sederhana Bapak Ibu. Satu, Bapak Ibu cukup mengisi identitas di master identitas yang ada di sheet 1. Dua, Bapak Ibu cukup mengisi uraian kegiatan harian mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Secara otomatis apabila Bapak Ibu sudah mengisi uraian kegiatan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember, maka laporan semesterannya sudah otomatis terrekapitulasi secara sistem. Tidak usah dirubah-rubah karena sudah otomatis. Juga untuk laporan tahunannya juga Bapak Ibu sudah tidak usah membuat lagi karena laporan tahunan juga sudah terrekapitulasi secara otomatis. Surat pernyataan juga demikian sudah terrekapitulasi secara otomatis. Rekapitulasinya juga sudah terrekapitulasi secara otomatis. Jadi demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa paham tentang bagaimana caranya bikin angka kredit untuk jenjang jabatan fungsional perawat ahli pertama. Insya Allah berikutnya saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya bikin angka kredit untuk jenjang jabatan fungsional perawat ahli muda. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila Bapak Ibu berminat untuk memiliki soft file ini, Bapak Ibu bisa cek di link deskripsi di bawah video ini. Bapak Ibu apabila ingin bertanya, ingin diskusi, Bapak Ibu juga bisa chat di link deskripsi ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam tutorial saya ini kurang jelas. Apabila Bapak Ibu suka dengan apa yang saya sampaikan ini, mohon bantuan untuk like, subscribe, share, dan komen apabila memang Bapak Ibu membutuhkan diskusi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.